Kita memasuki di daerah Karangjamuang atau di Selat Madura ini kan pasang surut. Dan kalau dilihat di Alamana itu jadwal pasangnya itu di jam pagi, kurang lebih di jam 8 atau jam berapa sampai di jam 12 siang. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pari Kesit. Perjumpaan kita kali ini sudah berada di sisi utaranya Pulau Madura ya Wan ya. Dan untuk di haluan kita ini juga mengarah ke daerah Pulau Karangjamuang atau di daerah pintu gerbangnya memasuki di daerah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atau di daerah Selat Madura juga. Kemudian untuk jaraknya dari Karangjamuang di posisi kita ini masih di 20 mil, jadi juga agak lumayan jauh juga ya untuk di posisi yang kita berada di saat ini ke Karangjamuang. Untuk estimasinya ini jam 12 kalau enggak di jam 1. Ini kebetulan ini di jam 7 pagi kita pengambilan video kali ini, dan untuk kondisinya di hari ini pun agak lumayan bagus ini Pak ya. Hitungannya juga lumayan bagus untuk kondisi sekarang ini. Dan kebetulan juga untuk di kemarin kita tidak bisa pengambilan video untuk di hari kemarin itu. Kebetulan kemarin pas melintang, setelah melintang di daerah Pulau Masalembo, dimana untuk di Pulau Masalembo itu kan yang terkenal segitiganya Bermuda Indonesia. Dan untuk melintang di Masalembo itu kan di waktu dini hari ya, kurang lebih di jam 2 mungkin itu, jam 2 dini hari. Kemudian juga pas menghabiskan trek itu kan kita posisinya pindah lagi untuk haluannya agak menyerong ke barat. Jadi untuk kondisi waktu pagi hari sekitar pukul setengah 6 mungkin ya. Untuk di sekitar setengah 6 pagi itu untuk di daerah bukan di daerah ya, setelah melewati di Pulau Masalembo itu, untuk di situ kan untuk di perairannya agak lumayan kenceng juga ya Wan. Jadi untuk titik pertemuan arus, jadi untuk angin kemudian untuk arus itu kan berlawanan ya Wan. Jadi untuk tinggi gelombang juga agak lumayan kenceng kemarin itu. Jadi sekilas mengambil gambar itu, cuma kita bukan dari atas pengambilan gambar ini. Untuk pengambilan gambar kita dari bawah posisinya. Jadi kalau untuk pas di Buritan itu untuk ombak dan angin itu kan berbeda ya untuk arahnya itu kan. Jadi agak lumayan tinggi untuk tinggi gelombangnya. Kemudian setelah 1 jam itu untuk di cuaca juga mulai turun hujan. Padahal di jam waktu pagi itu di jam setengah 6 untuk kondisinya itu kan agak lumayan cerah. Untuk perkiraan saya ini kan masih bagus untuk di cuaca kedepannya lagi. Ternyata turun hujan sampai siang ya, sampai siang itu. Tapi untuk tinggi gelombang sudah mulai agak siang itu, untuk tinggi gelombangnya sudah mulai agak reda. Jadi hampir kayak berkaca-kaca itu untuk kita amati, cuma kita tidak bisa pengambilan gambar kemarin itu. Kemudian untuk di siang hari ini kan sudah mulai reda untuk hujan.
sore hari kita berlanjut. Waktu di sore hari itu untuk kondisinya di perairan juga hitungannya juga lumayan bagus ya, ya. Cuma gelombang-gelombang setengah meter saja. Itu pun untuk kecepatan angin juga agak mulai berkurang kemarin itu. Jadi dari barat posisinya untuk gelombang dan angin. Kita untuk melakukan perjalanan kan ada dua opsi. Ini kan masuk di cuaca musim barat. Untuk opsi yang pertama kan kita melewati di daerah Karangjamuang ini kalau bisa dikondisikan. Kemudian untuk opsi yang kedua kita melewati di selatannya Pulau Madura ya. Jadi kita melewati di daerah Sapudi juga. Ini kalau terjadi gelombang tinggi seperti itu. Dan untuk di cuaca kedepannya yang di hari kemarin itu kan ya alhamdulillah masih bagus. Jadi kita terusin untuk di perjalanan kita melewati opsi yang pertama, kita melewati di daerah Karangjamuang. Kapal-kapal yang memasuki di daerah pelabuhan Tanjung Perak atau di daerah Gresik juga, ini kan inputnya kan jadi satu selat, pintunya ini kan di Karangjamuang ini ya. Jadi kalau kapal-kapal besar yang gede-gede puluhan ribu ke atas, ini kan disarankan berlabuhnya ini kan di daerah Karangjamuang ini. Jadi ya agak lumayan rame nanti kalau untuk kedepannya di daerah Karangjamuang. Cuma ini untuk jaraknya kan masih jauh. Dan kebetulan juga untuk di perlintasan yang kita lewati ini untuk lingkungannya Riki ya, atau di daerah pengeboran minyak bumi atau platform seperti itu. Untuk jaraknya juga lumayan jauh. Kalau kita pengambilan gambar ini ya untuk kamera kurang terkopi nih ya. Jaraknya agak lumayan jauh juga sih untuk jaraknya itu. Kalau untuk dari visualnya saja ini ya masih kelihatan untuk yang kita jarak pandang ini seperti itu. Coba kita ambil gambar dulu ke arah Buritan ya. Kita ambil arah Buritan dulu seperti apa ini. Ya, kita ambil arah ke Buritan. Untuk di perairannya seperti ini ya. Ini kan dari haluan, jadi ini kelihatan di pas di deburannya atau di propeller kapal. Ini ya agak kelihatan ya, agak silau juga. Matahari kan dari sini, jadi agak silau. Cuma kelihatan ya wis seperti ini, kayak alun, tapi bukan alun ini kan ya, gelombangnya. Dan di sana pun juga ada kapal ini menuju ke Karangjamuang juga, pas untuk haluannya ini persis. Cuma untuk jaraknya agak lumayan jauh, beberapa mil aja nih jaraknya. Ini di sekitar berapa ini? 10-an mil untuk jaraknya, agak jauh juga. Dan kondisinya pun juga bagus untuk cuacanya di sebelah sana. Dan biru ini aja dibanding kemarin. Jadi kemarin itu ya hampir melihat di depan itu untuk dari anjungan itu melihat haluan itu ya nggak bisa ya, hampir ya jarak pandang terbatas kemarin itu seperti itu. Untuk di sisi lambung kanan kita perlihatkan dulu di perairannya ya, seperti ini. Pas gelombang ini kan ya, mungkin nggak kelihatan. Di posisi kita kan di atas, coba kita ya. Seperti ini untuk di gelombangnya. Jadi ini untuk angin dan gelombang itu satu arah dari selatan ini. Kemudian untuk yang di agak jauh di sebelah sini, ini untuk region ya. Jadi sepanjang dari sini ini ada satu,
Ini ada rig atau untuk platform untuk pengeboran minyak bumi. Ini ada satu, kemudian lagi di sini juga ada. Kalau yang di sini nih aktif, ini ada kapal yang standby, ada kapal tanker. Kemungkinan ya mengambil hasilnya pengeboran. Cuma ini punya siapa ya nggak tahu ya, ya. Kadang itu kan bukan punya Indonesia, tapi kan punya asing juga. Seperti itu. Dan di sebelah sana pun juga ada untuk di platform atau rig-rignya yang di sini sama yang di sana. Cuma untuk kalau yang agak kejauhan juga kelihatannya tidak beroperasi, yang beroperasi di sebelah sini. Semacam kayak di video pertama itu kita melintang di daerah timurnya Samarinda dan Balikpapan ya, atau di daerah Kalimantan Timur seperti itu. Dan kita coba kembali lagi di sebelah kiri atau di haluan ya yang kita lewati di saat ini. Pas kita ini di Karangjamuang untuk haluannya. Ini untuk gelombangnya juga mulai naik ini kan ya, ke haluan pas di sini. Tadi itu agak lumayan kenceng, ini sudah mulai berkurang kayaknya ini untuk kecepatan angin. Jadi kalau untuk menuju ke Karangjamuang ini di 20 mil, seperti yang kita bilang tadi, untuk Karangjamuang di 20 mil. Cuma untuk kapal-kapal yang berlabuh biasanya agak kelihatan ini banyak. Ini kemungkinan ya wis agak mendung di sebelah sana yang haluan ini kan, agak mendung juga di sini. Biasanya kelihatan agak kapal-kapal itu kan ya, kelihatan. Kalau malam itu kan agak jelas, kalau untuk di lampu atau penerangannya itu navigasinya kan kelihatan kalau malam. Ini cuma ya wis nggak kelihatan ini kan ya, semacam seperti ini. Biasanya itu kan samar-samar, itu biasanya kelihatan. Cuma kalau di 20 mil ini cuaca ya pas di depan ini ya wis nggak kelihatan seperti ini. Cuma untuk kameranya juga masih jarak pandang terbatas ya, tidak bisa pengambilan gambar itu pure bisa merekam penuh untuk gambar yang kita tunjuk. Kita masuki di daerah Karangjamuang atau di Selat Madura ini kan pasang surut, dan kalau dilihat di Alamana itu jadwal pasangnya itu di jam pagi, kurang lebih di jam 8 atau jam berapa sampai di jam 12 siang. Nanti kalau sudah di jam 12 sampai sore itu kelihatannya air surut. Jadi kalau untuk pas air pasang itu air dari luar atau dari laut menuju ke daerah Selat Madura, dan di air surut itu dari dalam menuju ke laut ya, di air surut. Jadi nanti lihat saja sendiri nanti untuk di perairannya waktu kondisi di air pasang atau air surut. Nanti kita ambil gambar lagi kalau pas keadaan siang hari. Mudah-mudahan nanti kita bisa tembus ya, di 20 mil kita siang bisa, kalau nggak di jam 12, di jam 1 kita bisa di daerah Karangjamuang, jadi bisa melihat untuk di perairannya. Kalau malam ini kan susah ini ya, mau ngambil apa untuk gambarnya itu kan paling cuma gambar-gambar lampu aja kalau malam itu, navigasi seperti itu. Kalau untuk di perairannya yang kita lewati ya, untuk cuacanya gimana ya wis paling ya cuma kelihatan goyangan kapal, kemudian untuk kondisi angin seperti itu kalau membawa kapal ya. Kalau untuk melihat di perairannya nggak bisa untuk melihat langsung pure atau melihat secara visual itu. Dan sekian dulu untuk di perjumpaan kita kali ini ya. Kita menuju ke Karangjamuang seperti apa.